Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello students, today we are going to study math. Halo anak-anak, hari ini kita akan belajar math. Before we are going to study, you must prepare your book. Sebelum kita mulai belajar, kalian persiapkan bukunya. And then forget, let's pray basmalah together. Dan jangan lupa kalian membaca doa dengan membaca bismillah bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Are you ready for study? Okay, open your book page 232. Buka buku kalian halaman 232. Look at chapter 14. Lihat bab 14. Judulnya angles. Artinya sudut. Look at lesson 1. Understanding angles. Lihat pembelajaran 1. Pengertian dari sudut. Look at number 1. Ahmad makes an angles with his arm. Ahmad membuat sebuah sudut dengan lengannya. Ya, sudutnya ditekuk menjadi sebuah lengan. Apa itu sudut? An angles is formed when two straight lines meet a point. Sudut adalah pembentukan saat dua buah garis lurus yang bertemu pada suatu titik. Nah, dua buah garis lurus bertemu pada suatu titik itu disebut angles atau sudut. Okay, look at number 2. There are some ice cream stick put in pairs. Ada beberapa stick es krim yang sepasang. Nah, kalian lihat, kalian perhatikan. Okay, look at part A, bagian A. Which is this pairs from angles? Yang manakah sudut yang sepasang? Mana dengan mana, mana dengan mana? Yang pasang-pasangin ya. Can for B, which of these pairs do not form angles? Yang manakah sudut yang tidak sepasang? Ya, yang tidak sepasang yang mana? Oke. Untuk penjelasan selanjutnya, next page, halaman selanjutnya. Page 233, halaman 233. Look at number 3. Eddie makes a greater angles than the one made by Ahmad. Eddie membuat sudut yang lebih besar daripada yang dibuat oleh Ahmad. Oke, kalian lihat. Oke. Number 4. There are two angles made with ice cream stick. Ada dua sudut yang dibuat dari stick es krim, A and B. Ada pertanyaan, there is two question. Which angles is smaller? Manakah sudut yang lebih kecil? A or B? A atau B? For B, which angles is greater? Manakah sudut yang lebih besar? A or B? Do yourself. Kalian jawab sendiri ya. Oke, next page, halaman selanjutnya. Page 235, halaman 235. Look at number 6, lihat nomor 6. Look at the angles from using ice cream stick. Lihatlah sudut di bawah ini yang dibentuk oleh stick es krim. E, F, G. And then there is 3 question, ada 3 pertanyaan. Which angle is the smallest? Manakah sudut yang paling kecil? Okay. For B, which angle is greatest? Manakah sudut yang paling besar? Nah, kalau ada kata EST, ingat kalau di belakangnya ada EST, artinya paling ya. C, arrange the angles in order, begin with the smallest. Susun sudut-sudutnya dimulai dari yang paling kecil. Okay. And then number 7, nomor 7. Arrange the following angles in order, begin with the greatest. Nah, kalau untuk nomor 7 kebalikannya. Susun dari mulai yang paling besar. X, Y, Z. Mana yang paling besar? Disusun dari yang paling besar ya. Oke. Do yourself. Kalian kerjakan sendiri. Next page, halaman selanjutnya. Page 236, halaman 236. Look at lesson 2, identifying angles. Lihat pembelajaran 2, mengidentifikasi sudut. Okay, look at number 1. Herman has a square cardboard and a triangle cardboard. Herman memiliki kardus yang berbentuk persegi dan kardus yang berbentuk segitiga. Oke. Di sini ada side. Side artinya sisi. Nah, garis lurus ini artinya sisi. And then anglesnya
Ya, anglesnya itu pertemuan antara dua buah straight line, garis lurus yang bertemu di suatu titik atau ujung. Nah, ini disebut corner juga, atau sudut atau pojok ya. Ya, ujung-ujung ini disebut corner ya, sudut. Ujung atau pojok. Oke, kalian lihat. The square cardboard has 4 angles. Kardus yang berbentuk persegi memiliki 4 sudut. The triangle cardboard has 3 angles. Kardus yang berbentuk segitiga memiliki 3 sudut. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Okay. And then number 2. Rian has 2 other cardboards. Rian memiliki 2 kardus yang lain. Mark all the angles inside the cardboards. Tandai sudutnya pada sisi kardus tersebut. Kalian beri tanda ya, menggunakan pensil atau pulpen. Using pen or pencils boleh. Oke, do yourself. Kalian kerjakan sendiri ya. Next page, halaman selanjutnya. Page 238, halaman 238. Look at number 5. Langsung kalian lihat nomor 5. There is 4 picture. Ada 4 gambar. Oke. There is 4 shape. Ada 4 bangun datar. Shape of object. Oke. How many side and angles does each figure have? Berapa banyak sisi dan sudut tiap gambar tersebut? Oke, ingat kalau ini apa namanya? Side, sedangkan ini angles. Oke. There is 4 question. Ada 4 pertanyaan. Do yourself. Kalian kerjakan sendiri ya. Untuk pertanyaan di bawah ini tidak usah dijawab. Oke. Untuk khusus yang A until D aja. Oke. Next page, halaman selanjutnya. Next page 239, halaman selanjutnya 239. Look at lesson 3, light angles. Artinya sudut siku-siku. Nah, sudut siku-siku itu ciri-cirinya bentuknya seperti huruf L ya. Oke, kalian lihat. Anton fold a sheet of paper twice to make an angles like this. Anton melipat sebuah kertas menjadi 2 sama rata untuk membuat sebuah sudut seperti ini. Ini dia punya satu kertas dilipat menjadi 2. Nah, lalu dilipat lagi. Nah, lalu sudut ini, sudut yang seperti ini seperti huruf L disebut right angles. Oke. Atau siku-siku. Okay. And then number 2, we can check for a right angles and mark it as shown. Oke. Kita bisa mengecek sudut siku-siku dan menandainya. Oke. Nah, ini tanda di kertas ini kita tandai dengan seperti huruf L. Nah, tadi itu ciri-cirinya. Ciri-ciri sudut siku-siku itu seperti huruf L. Oke. And then kalian lihat there is 3 kind of angles. Di sini ada 3 macam sudut. Nah, kalau yang seperti ini, angles A is greater than a right angles. This is an obtuse angles. Sudut yang lebih besar daripada sudut siku-siku disebut sudut tumpul. Obtuse angles itu artinya sudut tumpul. Ya, karena lebih besar daripada sudut right angles. Okay, and then for B, angles B is smaller than a right angles. This is an acute angles. Sudut B lebih kecil daripada sudut siku-siku disebut sudut lancip. Nah, ini kurang dari atau lebih kecil, sudut lancip. And then angle C is equal to a right angles. This right angles. Sudut yang sama besarnya dengan sudut siku-siku disebut sudut siku-siku juga. Maksudnya, nah kalau ini kan contohnya kalau sudut right angles seperti huruf L, tadi Memni sudah bilang. Nah, jikalau dia bentuknya menghadapnya berbeda tapi ukurannya sama seperti angka L terbalik, nah itu juga tetap disebut sudut siku-siku. Walaupun posisinya terbalik, tapi kita lihat dia bentuknya seperti huruf L. Pokoknya ciri-cirinya kalau seperti huruf L itu namanya sudut siku-siku walaupun posisinya terbalik, L terbalik ya. Oke.
Next page untuk penjelasan selanjutnya di halaman selanjutnya. Page 240, halaman 240. Look at lesson 4, kalian lihat nomor 4. Use right angles to answer this question about the figures above. Gunakan sudut siku-siku untuk menjawab pertanyaan di bawah ini dari gambar tersebut, dari gambar di atas. Oke, kalian lihat. A. Which angles are right angles? Yang manakah sudut yang siku-siku? Yang mana aja yang sudut siku-siku? And then for B, which angles are obtuse angles? Yang manakah sudut tumpul? Oke, kalian lihat. Mana yang sudut tumpul? Sudut tumpul itu lebih besar dari sudut siku-siku. And then for C, which angle is an acute angles? Yang manakah sudut lancip? Sudut lancip yang mana? Oke, do yourself. Kalian jawab sendiri ya. And then for number 6, kalian lihat langsung nomor 6 ya. How many right angles, obtuse angles, and acute angles are there in each shape? Berapakah banyak sudut siku-siku, sudut tumpul, dan sudut lancip dari bentuk gambar di bawah ini? Oke, kalian hitung. Yang A, sudut siku-sikunya ada berapa, tumpulnya ada berapa, acute-nya ada berapa, ya. Kalian hitung sendiri, do yourself, kalian kerjakan. Oke, next page, halaman selanjutnya. The last page, 241, halaman terakhir 241. Look at lesson 4, lihat pembelajaran 4, turns and right angles. Putaran dan sudut siku-siku. Oke, kalian lihat number 1, one right angles. Satu sudut siku-siku. Ini ada satu sudut siku-siku, itu 1/4 of a complete turn. 1/4 dari putaran. And then two right angles, dua sudut siku-siku. Kalau ada dua sudut siku-siku seperti ini atau setengah lingkaran, itu namanya 1/2 atau 1/2 of a complete turn, dari satu putaran. And then three right angles, tiga sudut siku-siku. Tiga sudut siku-siku berarti 3/4, 3/4 dari satu putaran. And then 4 right angles, 4 sudut siku-siku, itu adalah one complete turn atau satu putaran penuh. Oke, nanti ya, kalau one right 1/4, 1/4. Kalau dua siku-siku 1/2, 1/2. Kalau 3 sudut siku-siku 3/4, and kalau 4 sudut siku-siku 1 complete turn atau satu putaran penuh. Oke. Untuk kali ini kita selesai pembahasan tentang sudut. Mudah-mudahan kalian memahami apa yang Mem menjelaskan. I think is enough for today. Thank you for attention and see you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.